Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para bunda, ketemu lagi dengan Arifia Pink. Ya, insya Allah kali ini akan berbagi tips bagaimana caranya mendekor rumah edukatif. Seperti apa? Check it out. Ini ada kaleng, bukan makanan. Tapi ini adalah isinya amunisi untuk berkreasi ya. Ini amunisinya sudah saya keluarkan. Oke, kalau ini tidak wajib sih, ini biasanya yang wajib dua ini ya. Ini yang bergerigi guntingnya, ini supaya dengan anak ya, berkoordinasi dengan anak. Lalu ini ada lakban kecil, besar, dan lebih serang yang besar ya. Kemudian ini ada double tip, ini yang selalu jadi amunisi. Oke, itu alat dan bahannya. Kardus ini drawer ya. Drawer ini saya tempelkan dari poster-poster ya. Biasanya poster berbentuk persegi panjang, tapi saya rasa lebih unik lagi ketika kita gunting-gunting lalu tempel-tempel dengan posisi yang bervariasi gitu ya, nggak langsung persegi panjang. Nah ini pesawat terbang, ini bisa dikelompokkan juga gitu. Lalu di sini ada pakai lakban ya biar lebih awet. Ini udah lebih dari 4 tahun ya, sekitaran 4 tahun ini menemani kami di sini. Kemudian sini juga sama, ini bagian alat transportasi ya, sampai bawah aku geser. Ini adalah keranjang mainan anak ya. Ini karena memang tempatnya sempit, sama juga ada beberapa pertanyaan yang gimana dengan lahan yang sempit gitu, atau yang tinggal dengan orang tua. Ini sama, ini kita juga memanfaatkan yang ada. Kalau misalkan memang belum bisa kebeli untuk keranjang seperti ini begitu ya, bisa juga dengan kardus, gak masalah begitu ya. Kemudian di sini ada buku-buku. Ini sih lebih ke buku ibunya ya, tapi kita penataan nggak apa-apa. Kadang kepo juga ini anak-anak ya. Ini juga nih buku anak. Nah ini anak ya. Kemudian di sini ada pohon. Pohon ini pohon anak ketika sudah hafal lalu ditempel. Sebenarnya ini agak ribet untuk menuliskannya kalau lagi memang anak-anak nggak terkondisikan ya, karena kan 3 anak gitu ya. Lalu ini jadi nggak terlalu banyak, jadi ini baru sampai segini aja. Nah kemudian ini divariasi buatnya. Nah ini ya divariasi supaya lebih semangat begitu ya. Buah-buahan apa, ada daun juga, dan ini terbuat dari map bekas. Ini map bekas ya, biasanya kalau habis rapat atau guru-guru mungkin paling sering dapat beginian ya. Kemudian ini amplop juga bisa kita gunting-gunting nih, jadi kayak begini. Ini sambungan loh, sambungan dari akar, ini batangnya, ceritanya begitu ya. Kemudian lagi di sini ada stiker planet gitu ya. Kemudian tidak lupa untuk memberikan informasi bahwa ini adalah lemari dengan huruf besar dan huruf kecil seperti ini, supaya dia tahu ini lemari tulisannya seperti ini begitu. Ada yang kurang sebenarnya bahasa Inggris kalau mau menambah bahasa begitu. Kemudian di sini ada kaca juga diinformasikan, dan di sini ada angka-angka ya. Masya Allah, ini memang sengaja digunting karena memang bentuk lemarinya begini, jadi saya gunting-gunting aja supaya sampai semuanya bisa nempel di satu posisi gitu. Ini
sayur mayur dan burung. Ini saya posisikan juga di lemari karena kebetulan ukurannya pas gitu ya. Kemudian supaya tidak terjadi eksplorasi seperti ini eksploitasi ya, maka kita gunakan plastik. Ini bisa plastik ya, tapi sebenarnya lebih aman supaya nggak cepet robek begini nih ya, karena usianya udah cukup lama. Dan juga kalau misalkan di dinding biar tahan dari lembab gitu ya, yaitu pakai lakban ya, pakai lakban. Kemudian kalau di sini ini aku belum lakbanin, ini kebetulan baru, yang lama sebenarnya ini, tapi ini memang ibunya ketinggian nih, ketinggian nanti, untuk nanti ya, next level. Kemudian ini ada next level juga, ini my body. Kebetulan kalau ini bahannya plastik, jadi dia tidak perlu lagi untuk diberi plastik atau tidak perlu diberi lakban. Nah, ini adalah tampilan untuk satu side ya. Di sini ada abjad yang juga angka ya. Warnanya colorful sekali, anak-anak banget, pasti eye catching ya. Apakah ini adalah mat ya atau karpet nih, lumayan tebel. Jadi kalau misalkan untuk bayi yang punya bayi baru gulundung gitu kan, nah ini kejedut itu nggak sakit gitu, ini aman gitu. Kemudian ini ada bacaan sholat adalah stiker hadiah ya dari bonus buku, begitu ditempel supaya lebih sering untuk dilihat, dibaca, jadi menstimulus anak gitu ya. Kemudian ini kebetulan warna biru, jadi kupasang bintang-bintang yang begitu banyak ya, jadi kalau malam tampak seperti langit gitu. Kemudian ini ada skeleton ya, udah mulai tahu anak-anak. Sini juga ada poster dari buku gitu. Selanjutnya ada karpet. Ini adalah karpet ya, karpet abjad dan angka. Bentuknya tebal, bentuknya persegi panjang, kemudian ini tebal, dan karena ini berulang-ulang dari ujung sana, ada berulang-ulang begitu ya. Oke, jadi karena lahannya bisa dibilang sudah penuh gitu dengan varian, maka saya berikan yang lain. Nah, ini saya tempelkan di sini begitu, dan kebetulan itu sudah dipahami juga atau hafal juga kita. Jadi saya berikan tempelan yang lain, upgrade ilmu di sini, mengingat Kimi sudah mau 5 tahun dan berarti sudah mau latihan sholat gitu. Untuk latihan sholatnya saya berikan amunisi bacaan-bacaannya dulu begitu, supaya nanti dia tidak kesulitan gitu ya. Nah, seperti itu. Dan ini gordennya saya kebetulan warna biru. Kalau misalkan mungkin di rumahnya catnya warna biru, bisa juga divariasikan dengan edukasinya adalah dengan bintang begitu ya. Sambil diinformasikan juga bahwa ini ada dalam Al-Quran, surat Al-Buruj misalkan seperti itu. Kemudian bekerja sama dengan anak juga begitu ya, buat ini misal kita gambar bintang, anak yang gunting-gunting, ini hasil karya kami gitu ya, aku yang gambar, Kimi yang mengguntingnya seperti itu ya. Kemudian
Untuk ini aku juga ada skeleton, dan ini untuk perbedaan laki-laki dan perempuan sudah boleh diinformasikan ya. Kemudian ini bagian tubuhnya, karena biasanya kadang anak nggak mau makan, kemudian saya informasikan nanti ini seperti ini misalkan gitu, begitu ya. Kemudian ini ada poster ini dari buku saya tempel di sini karena kebetulan ini awalnya dari mat juga, dari karpet alfabet juga yang sudah lama sekali, karena ada robek gitu ya, sudah mulai hasil eksplorasi anak, dan sudah hafal juga, jadi saya rasa upgrade ilmu ini perlu untuk menutupi, begitu ya. Awalnya saya tutupi dengan yang seperti ini yang sudah ada sebelumnya. Nah ternyata karena ini bolong kan, kemudian mengembun karena AC mengembun, maka jadilah dia seperti ini, berjamur. Nah ini dia pakai plastik gitu ya, dan nempel di dinding, jadi seperti ini ya embunnya, seperti itu. Maka disarankan untuk menggunakan lakban. Dan juga ini sudah saya tutupi, ini untuk ibadah hajinya, pelaksanaan ibadah haji, begitu. Kemudian ini alhamdulillah sudah pernah dijalani juga, dan antusias sekali dengan kertas macam ini saja sebenarnya gitu. Kemudian ya ini stiker dari buku ya. Yang di atas ini ada juga ini bulan dan planet-planet nih ceritanya. Kemudian awan itu terbuat dari kalender putih ya, biasanya bagian belakangnya. Kemudian kenapa ini varian, karena memang supaya variasi, dan memang sempat melihat gambar yang seperti itu untuk planet-planetnya gitu. Selanjutnya setelah poster tadi, di sini ada keajaiban dunia. Alhamdulillah anak-anak sudah tahu beberapa keajaiban dunia, begitu ya. Maka saya tambahkan lagi untuk variannya, begitu. Ada yang masih belum hafal juga, dan ini sebagai mimpi juga untuk kita keliling dunia gitu ya. Di sini memanfaatkan yang ada, space yang ada ini sedikit gitu, masih ada sedikit, dan kebetulan cukup. Jadi ini juga dari poster tadinya ya, saya gunting-gunting, kemudian bisa untuk dimasukkan ke space ini, jadi saya masukkan. Kemudian di sebelah sini ini sebenarnya rak buku. Nah rak buku ini mengapa begini bentuknya, sebenarnya memanfaatkan yang ada karena cukupnya seperti ini, begitu ya. Dan ini untuk yang bagian besar, buku-buku besar. Kemudian di sini ada Al-Quran yang saya rasa anak-anak perlu untuk mudah menggapai Al-Quran gitu, walaupun sempat dulu masa-masanya dirobek-robek begitu ya, tapi saya rasa itu bagian dari tumbuh kembangnya. Dan saya tidak takut sekarang untuk memberikan Al-Quran atau menempatkan Al-Quran di tempat yang mudah terjangkau anak, seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata setelah saya tahu, ketika Kimal hafal Al-Quran, dia buka-buka Al-Qurannya. Amazing. Dan di sini ada bendera-bendera. Ini juga tadinya sama, persegi panjang. Kemudian saya gunting-gunting sesuai dengan bentuk dari meja ini gitu, bentuk dari rak bukunya, begitu ya. Jadi saya coba gunting dan
dan berikan lakban begitu. Kemudian di sini juga space buku di bagian depan karena tidak pas begitu. Jadi masih ada space untuk ke sebelah sini gitu. Kenapa sebelah sini? Karena biar yang ketika duduk di kasur ini bisa juga sambil baca buku gitu di sini. Dan kenapa ditempatkan yang kecil-kecil seperti ini? Karena si bayi ini biar lebih mudah gitu, mudah seperti itu ya. Ini mudah, ini sering dikunjungi si baby gitu. Oke. Lalu di samping keajaiban dunia saya memberikan alat transportasi lagi, ini versi utuhnya begitu ya. Kemudian ada juga alat musik seperti ini. Jadi ketika saya memberikan informasi mengenai ini para ilmuwan muslim atau muslimah yang memang ada kaitannya dengan alat musik ya, seperti Ishaq Al-Mausili begitu kan, saya informasikan ini loh alat musiknya seperti ini gitu. Jadi mereka lebih antusias untuk mengetahui ini seperti itu. Kemudian ini karena space-nya sama mungkin untuk beberapa orang ya yang terbatas, maka saya simpan di sini. Ini adalah kardus. Ini ada kardus, kardusnya tebal begitu, tebal dan bisa pas untuk yang buku-buku yang tinggi. Nggak terlalu tinggi sih sebenarnya, ini lebih tinggi. Nah ini lebih tinggi yang kanan. Nah kenapa saya kelompokkan seperti ini? Supaya anak-anak tahu kalau di bagian ini adalah buku-buku tipis, yang atas dan bawah ini buku-buku tipis. Nah kalau yang ini karena kebetulan baru dan space-nya masih kelebihan begitu ya, masih ada, maka saya simpan di sini gitu. Nanti mungkin akan dibuatkan lagi karena mau ada target buku lagi gitu ya, seperti itu. Ini untuk yang buku tipis. Nah ini juga karena bendera-bendera masih banyak, saya juga tempelkan lagi di sini. Dan ketika nonton Upin Ipin begitu kan ya, karena ada benderanya, dia langsung anak-anak langsung umi ini bendera Upin Ipin gitu, Malaysia gitu, seperti itu sama. Nah kemudian ini juga saya kelompokkan ya, di sini ada buku-buku warnanya putih gitu ya, jadi saya kelompokkan juga. Ini kebetulan warnanya putih, jadi saya kelompokkan dan anak-anak tahu kalau misalkan ketika merapikan mainan, ketika merapikan buku, oh ya ini warna putih, berarti sebelah sini di paling bawah gitu. Dan ini sebenarnya di bagian dalamnya ada lagi, tapi karena mereka sudah tahu kalau ini adalah satu grup, satu kelompok begitu ya, maka nggak apa-apa di seperti ini saja disatukan, karena kebetulan memang kardusnya cukup gitu ya, memang kardusnya begitu. Kemudian di sini bisa space, terserah ya apa, kalau kami tempatkan kursi biar bisa baca juga di sini gitu. Dan di sini ada space kecil, ini saya isi dengan meja. Nah ini meja ini ditarik seperti, anak-anak sudah bisa mengeluarkan dan memasukkannya sendiri. Ini tadinya gambar-gambar yang biasa begitu ya anak-anak, tapi saya ganti dengan yang huruf hijaiyah gitu, dengan ada bacaan meja
gitu ya. Nih, dan yang di atas ini adalah kardus, isinya adalah varian boneka. Kemudian ini lemari, yang lemari Avenger seperti ini gitu. Tadinya mengerikan untuk anak-anak, ini sudah agak tertutup. Itu adalah monster gitu, anak-anak bilangnya monster ya. Saya tutupi. Awalnya sebenarnya bukan yang ini, awalnya adalah waktu sholat gitu, waktu sholat, tapi setelah waktu sholat itu sudah mulai anak-anak ingat. Nah, saya coba ganti dengan yang lain gitu, yaitu nama binatang yang ada dalam Al-Quran. Kebetulan space-nya itu cukup besar, menghabiskan cukup besar gitu ya. Jadi, dan ini kebetulan pas juga di sini. Di dalam lemari juga sebenarnya tadi ada, cuma tingkat lemnya kurang rekat, jadi sering jatuh. Belum saya coba lagi untuk menggunakan lakban yang lain gitu ya. Kemudian ini sama kebetulan, dan yang atas bisa dipakai untuk jurnal anak, jurnal harian. Kadang-kadang saya agak kesulitan gitu ya untuk menulis secara langsung dalam artian di buku begitu, maka saya coba ketika berdiri saya tuliskan jurnal itu, jurnal harian seperti itu. Nah, ini di bagian atas ada CPU, dan kebetulan kami punya varian kupu-kupu magnet gitu ya, jadi kami tempelkan di situ. Kemudian di sini ada rak atau drawer begitu ya. Drawer ini tadinya hanya kami tempelkan warna saja gitu, orange begitu kan. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi gitu kan, oh iya gitu, ada jumlahnya ada 12. Apa ya yang bisa mengisi kekosongan di 12 ini gitu. Dan 12 teringat bulan ya. Maka saya utamakan bulan Hijriah dulu tadinya. Kemudian bulan Hijriah ini saya tidak ingin tunggu lama lagi gitu ya untuk mengeprint ataupun membuat hiasannya. Saya langsung saja buat dengan kertas yang ada gitu ya, kertas yang ada, tulis dengan pulpen, tulis huruf besarnya, huruf kecilnya, kemudian ditulis dengan angkanya, artinya ini bulan keberapa begitu. Lalu setelah bulan-bulan Hijriah ini, kenapa tidak dengan bulan Masehinya begitu sekalian ya. Maka saya ambil kalender yang memang sudah tidak dipakai lagi, saya gunting-gunting lah itu, simpan di space yang memang kecil gitu, dan mencarikannya juga memang yang sesuai space ini. Seperti itu kan. Nah, jadi disamakan Masehi dan Hijriah ada seperti itu. Dan ini semuanya dari barang bekas, ya. Insya Allah lebih make sense ya. Kemudian yang di atas ini ada buku-buku, ini terbuat dari kardus. Maksudnya kami menggunakan kardus bekas. Ini bekas minuman, bekas air minum. Nah, ini kebetulan pas ya, pas di sini, pas banget tuh. Ini untuk mengambil ini tidak sulit. Untuk anak-anak tidak sulit ya, itu mudah dijangkau. Dan ini salah satu tips juga untuk mencari kardusnya, itu kita bawa bukunya kita bawa satu buku, kemudian kita coba buku ini di kardus, diukur kira-kira space
tidak terlalu banyak ruang yang kosong, maka kita bisa minta atau bisa beli juga gitu ya di warung-warung atau mungkin di kantor. Biasanya kan ini kebetulan dapat dari kantor yang memang menyediakan minum gitu kan, ini dari kantor. Nah untuk kardusnya supaya lebih cantik sebenarnya ya, bisa juga dibuat seperti ini, dipakai kertas kado yang bekas juga boleh begitu kalau ada, kemudian dan masih bagus misalkan ya, masih layak pakai, atau bisa juga kertas kado yang baru gitu ya, bisa dimanfaatkan. Kemudian sebelah sini di bagian belakang saya anak suka gambar. Saya kebetulan banyak kertas, nah saya berikan ini ruang untuk mereka mengambil kertas-kertas kosong seperti itu ya, memudahkan. Ini juga terjangkau oleh anak-anak. Dan ini ada bekas kalender ya, ini bekas kalender. Nah ini saya pakai untuk progres hafalan ini waktu itu, tapi yang lain mungkin bisa untuk penghargaan begitu ya, untuk penghargaan. Ini kami mempermudah atau mengikhtiarkan begitu ya, supaya anak bisa semangat dalam menghafal waktu itu. Jadi kami kasih bintang kalau sudah hafal satu dengan krayon ini nih, dengan krayon yang warna-warni gitu, bukan dengan permen, bukan dengan mainan, bukan, tapi hanya hal sepele gitu buat kita ya. Ini hanya bintang dan bulan, ini bintang dari aku, bulan dari abinya, jadi semangat gitu ternyata ya, buat anak semangat untuk Umi aku udah hafal gitu, aku kasih bintang. Atau ayo Kimi hafal, sudah hafal surat apa, misalkan mau baca surat apa. Nah ketika dia store, maka saya berikan bintang meskipun dia sebenarnya belum hafal banget gitu, saya kasih sebagai penyemangatnya gitu. Dan ini tempat tas ya, tempat tas ini saya gunakan untuk buah-buahan yang ada dalam Al-Quran. Ini nempelin bareng, antusias sekali. Kebetulan kami juga punya bukunya. Sebenarnya ada banyak lagi ya, seperti jahe, tumbuhan yang lain begitu kan, belum kami print ya sementara ini, dan ini belum juga di lakban ya, ini harusnya sudah di lakban. Ini tergolong baru seperti itu. Ini Asmaul Husna ini ada di belakang pintu, terbuat dari karton, iya karton, karena kebetulan waktu itu ini dari siswa begitu ya yang buat. Sudah lama sekali saya tadinya ingin memberikan bingkai, tapi ternyata terlalu besar nantinya ya, kalau di atas juga tidak terlalu efektif begitu untuk dibacanya, maka saya simpan di tempat yang mudah dibaca, mudah dijangkau juga gitu. Dan ternyata ini juga ekonomis ya, akhirnya ini pakai plastik ya supaya aman. Lihatlah, benar saja kan, ini ada hasil karya anak-anak gitu, tapi kan dia tidak membuat ini robek, tidak membuat ini tercoret di bagian dalam. Nanti ketika memang dirasa sudah tidak nyaman untuk dilihat, bisa diganti lagi plastiknya gitu, jadi tetap long lasting ya jadinya. Kemudian di sini ada kalau misalkan memang tidak, wah saya bukan guru, saya juga nggak bisa gitu buat sebanyak ini gitu, gak apa-apa bun, buat dari, mungkin bisa dari kalender, kemudian
per hari nulis satu gitu kan, per hari nulis satu di kertas lalu ditempelkan di kalender tersebut misalkan begitu. Mungkin selama 3 bulan sudah selesai gitu kan, 99 ya, 30-an. Nah itu, atau mungkin sehari buat 3 juga bisa seperti itu, disesuaikan dengan ukuran yang ada, space yang ada di rumah ya. Kalau kami menempatkan ini di belakang pintu karena kebetulan arah kiblatnya pas di sini, jadi supaya lebih mengingatkan kita, lebih mudah untuk dibaca juga ketika sholat, setelah sholat seperti itu. Kemudian ini belum terus juga, ini sebenarnya adalah pengukur tinggi badan. Ini sudah dipotong-potong sebenarnya, ini kertasnya nanti kasih kertas dengan dengan ukuran berapa senti gitu kan, kemudian nanti ditempelkan pakai lakban. Ini baru pintu saja seperti itu. Baik, seperti itu kira-kira penjelasan dari saya mengenai dekorasi rumah edukatif. Semoga dapat menginspirasi ayah bunda semua di rumah, dan pastinya anak-anak bisa jadi lebih semangat, lebih antusias, dan juga orang-orang di sekitar juga bisa menikmati keindahan dari edukasi. Dan mari kita kepung anak-anak kita khususnya untuk edukasi. Seperti itu Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.